Seorang khalifah yang namanya tak pernah lepas dari kutukan sejarah, atau sekadar penguasa yang terjebak dalam pusaran fitnah besar. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol tirani yang menumpahkan darah keluarga Nabi. Bagi yang lain, ia hanyalah sosok yang mencoba menjaga stabilitas imperium yang mulai retak. Inilah kisah Yazid bin Muawiyah. Bukan sekadar cerita tentang mahkota, tapi tentang 3 tahun kekuasaan yang mengubah wajah Islam selamanya. Mengapa namanya tetap menjadi luka yang menganga hingga ribuan tahun kemudian? Semuanya bermula pada tahun 60 Hijriah. Penunjukan Yazid oleh ayahnya, Muawiyah, memutus tradisi musyawarah dan memulai era dinasti. Namun, badai sesungguhnya meledak di padang gersang bernama Karbala. Disinilah nama Yazid tertulis dengan tinta merah. Tragedi syahidnya Husain bin Ali, cucu tercinta Rasulullah SAW, menjadi noda hitam yang mustahil dihapus. Meski para sejarawan berdebat, apakah Yazid secara langsung memerintahkan pembunuhan tersebut atau itu adalah improvisasi kejam dari gubernurnya, Ubaidullah bin Ziyad. Namun sebagai pemegang takhta, tanggung jawab moral itu tetap jatuh ke pundaknya. Dunia Islam terguncang, keluarga Nabi dibantai, dan sejak saat itu, loyalitas umat terbelah menjadi faksi-faksi yang tak pernah benar-benar bersatu kembali. Tapi, kontroversi tidak berhenti di Karbala. Tahun-tahun berikutnya adalah potret dari pemberontakan demi pemberontakan. Di Madinah, pecah perang Al-Harrah. Pasukan Yazid menyerbu kota suci yang dihuni oleh para sahabat Nabi, memicu trauma mendalam bagi penduduk Madinah. Tak lama setelah itu, pengepungan dilakukan terhadap Abdullah bin Zubair di Mekah. Dalam konflik ini, Ka'bah kiblat umat Islam mengalami kerusakan akibat lemparan manjanik. Bayangkan, hanya dalam waktu 3 tahun kepemimpinannya, 3 tragedi besar terjadi: pembantaian di Karbala, penyerbuan Madinah, dan rusaknya Ka'bah. Inilah alasan mengapa sosok Yazid menjadi subjek perdebatan paling panas di kalangan ulama dan sejarawan sepanjang masa. Yazid bin Muawiyah wafat dalam usia muda, meninggalkan warisan yang penuh dengan tanda tanya. Apakah ia seorang penguasa yang gagal menahan ambisi politiknya? Ataukah ia hanya korban dari sistem yang sedang bergejolak? Satu yang pasti, masanya adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa hikmah seringkali berujung pada tragedi yang tak terlupakan.